Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustaz Anan Syahadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram, Bapak Ustaz Afifuddin, Bapak Ustaz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus dan juga jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja, hadirin wal hadirat yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah keistimewaan ketika kita menjadi orang-orang yang bernilai, memiliki nilai dan juga manfaat. Pengen nggak Pak kita menjadi orang yang bernilai? Ya, pengen nggak Bu? Banget ya. Jadi kalau kita ini memiliki satu nilai, maka hidup kita insya Allah akan bahagia. Ya, cuman kita harus punya 3 hal utama nih Pak. Ya. Jadi kita akan menjadi bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, juga bernilai di mata manusia. Ini kunci sukses. Yang pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan ini agar kita memiliki nilai, yaitu ilmu. Ya. Kita harus punya ilmu. Jangan enggak. Sampai baginda Rasul ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama Muhammad orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Orang pintar sama orang bodoh sama enggak Pak? Yang terarah siapa? Orang-orang pintar, insya Allah. Orang bodoh mana aja jalan, ya nggak jelas arah tujuannya. Tapi ketika kita memiliki ilmu, insya Allah kita akan terarah. Ilmunya apa aja Ustaz? Ya ilmu dunia, ilmu akhirat. Bapak punya ilmu, ibu punya ilmu, insya Allah terarah kehidupan kita. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang bernilai, kita harus punya keterampilan. Kalau bahasa kerennya skill. Ya. Punya nggak skill Pak? Punya. Skill makan. Skill makan, skill tidur gitu ya. Habis makan mau molor. Oh gampang banget. Jadi habis punya ilmu, insya Allah terarah kehidupan kita. Kita punya skill, insya Allah akan bernilai kita di mata manusia, bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang yang punya skill, umpamanya ya seorang mekanik, ya dia punya skill, bisa mengoperasionalkan segala macam bentuk kendaraan, ya bisa memperbaiki, bisa menservis. Subhanallah, nilai enggak? Bernilai. Bapak punya ilmu, ibu punya ilmu, bapak punya keterampilan, punya skill, ibu punya skill, insya Allah damai hidup kita, sudah terarah, bahagia kita Pak. Itu dengan ilmu, duit datang sendiri Pak.
Dengan skill yang kita punya, duit datang sendiri. Coba kalau orang bodoh, udah nggak punya ilmu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi hidup. Hah? Adanya menderitanya. Dia ajak ke sana ngikut, hayo, ya, seperti kerbau, ya. Cuma 1, 2 ini akan jauh lebih bernilai, bermanfaat di mata Allah dan Rasulnya dengan hal yang ketiga, ya, dengan keutamaan yang ketiga apa? Adab, moral, akhlak. Berapa banyak orang yang punya ilmu dia sombong. Berapa banyak orang yang punya skill, punya keterampilan dia sombong. Ya, kalau saja kita punya ketiga-tiganya, ilmu, punya skill, punya adab, akhlak, moral, kita ada, insya Allah damai. Ya, saya nggak punya ilmu Pak Ustadz, saya nggak punya skill, nggak punya keterampilan, tapi saya punya adab, itu jauh lebih berharga. Ya, sama ketika kita berbicara dengan nilai-nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini akan terarah, Pak. Saya sering kali sampaikan bahwasanya ibadah itu yang diterima karena 2 hal. Yang pertama, dia punya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ikhlas tuh ibadah, yang mengharap ridha. Yang kedua, harus ada ilmunya. Masih dalam pembahasan tentang sholat, ya. Nanti insya Allah kita masuk pada satu bab tentang bagaimana kiblat, yang menghadap kiblat. Kita masih tuntaskan tentang sunnah-sunnah sholat, ya, syarat, rukun, wajib, udah. Sekarang sunnah-sunnah di dalam melakukan ibadah dalam hal ini adalah sholat, ya. Sunnah-sunnah ini adalah perbuatan yang diucapkan di dalam sholat, tidak membatalkan sholat jika tidak dikerjakan, jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan secara sengaja atau lupa, ya. Di antara sunnah-sunnah di dalam ibadah sholat, yang pertama, ya, kita mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, perhatikan Pak, ya, harus di depan dada nih, atau enggak di bawah telinga, Allahu Akbar. Ya, ada yang begini bosan. Salat apa mau main silat? Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Oh, banyak Pak. Allahu Akbar, macam-macam. Kalau kita ada dasar ilmunya, prinsip kita kemarin juga saya sampaikan, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Saya nggak lihat Nabi Pak Ustadz, belum ketemu, belum berjumpa. Tapi kan ada sunnah-sunnah di dalamnya, ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Sunnah pertama di dalam ibadah yang namanya salat, mengangkat kedua tangan yang dinamakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, perhatikan Pak, ini nggak main-main ilmu nih. Makanya kalau kita mau terarah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, ya harus dengan ilmu. Ya, Allahu Akbar. Pak Ustadz, saya jadi makmum masbuk masuk ke masjid dalam pelaksanaan sholat ibadah berjamaah, tiba-tiba udah mau ruku, ya. Saya belum niat, belum usolli bahasanya. Boleh nggak saya langsung? Ya boleh. Tapi kalau bisa sunnahnya dulu dikerjakan, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pas bacaan surahnya sudah diakhiri, ya, contoh inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Imam sudah ruku, ya. Kita sebagai makmum masbuk jangan langsung ruku, ya. Takbiratul ihram dulu, walaupun sunnah, Allahu Akbar, baru kemudian langsung ikut ruku. Kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, kita ruku udah nggak dapat, nilainya 0, ya. Tapi kalau kita masih menjumpai imam dalam keadaan ruku, kita langsung ikut, ya, udah insya Allah dapat nilai 1. Usolin lagi nggak? Niat lagi nggak? Udah kehitung kita. Bismillah biniyatil ibadah. Yang mau sholat maghrib, ya kan hati kita bicara gitu, ya. Udah masuk itu niat. Cuman lebih
lebih ini lagi qasdul fi'alinya jelas, ya. Sengaja aku mengerjakan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kan kadang-kadang orang mau masuk niatnya itu Allah. Yakin aja Pak, ya. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi kalau fokus bahasanya khusyuk, ya, udah insya Allah gampang, mudah. Ini saya lagi salat maghrib, usolli fardhu maghrib, udah pokoknya niat sampai. Jangan sampai Allah itu udah salah arti, Pak. Makna lafzul jalalah Allah itu kan fathah lam siddah gitu ya. Inilah jalalnya. Itu cuma 2 harakat, tandanya cuma ya. Allahu akbar. Cukup. Allah lama banget. Lu mau sholat mau apain sih? Oke, udah kalau pada pasang niat, insya Allah mudah, Allah mudahkan. Ya, jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Sengaja Ustaz saya nggak tahu, Allahu akbar, nggak apa-apa karena sunnah. Ya, segala bentuk ucapan, perbuatan yang ada di dalam salat sunnah ketika takbiratul ihram. Kemudian mengangkat tangan ketika ruku, ya. Allahu akbar. Kan ruku. Jadi ngangkat tangan udah diajarin ya, udah ada 4 kali tuh. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar. Terus kemudian mau ruku Allahu akbar. Bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah. Ini 3 yang penting nih yang sering kali dikerjakan. Kapan lagi? Ketika bangkit dari tahiyatul Allah. Jadi jangan dikit-dikit Allahu akbar, Allahu akbar. Ada ilmunya semua, ya. Takbiratul ihram Allahu akbar, ruku Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Udah 3 tuh. Nah, nanti ngangkat lagi pada waktu bangkit dari tahiyatul Allah. Paham sampai di sini, Pak? Insyaallah, ya. Terus kemudian mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Udah tuh, jelas. Udah 3 tuh. Ya, yang keempat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada ketika dalam berdiri ketika Allahu akbar. Ustaz kalau ada salat begini ada nggak? Bu, ada nggak? Ya tangannya yang kanan buntung, orang tinggal kiri. Allahu akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, ya. Jadi diutamakan tangan kanan. Allahu akbar. Paham ya Pak ya? Insyaallah lah, nggak usah dijelasin lagi. Yang kemudian ini yang paling penting nih dalam hal sholat, maka sunnah melihat tempat sujud. Nah, saya seringkali sampaikan muqaddimah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Allah keluarkan ayat ini manakala ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat Allahu akbar, itu matanya melihat ke langit. Maka dikatakan qad nara, sungguh aku telah melihatmu wahai Muhammad, ya, taqalluba wajhika fis sama. Jadi Nabi juga sebelum seperti itu, Allahu akbar. Ada enggak? Yang saya lihatin si Arif aja nih. Ya, mau ngeliat cicak loh, ya. Perhatikan. Jadi jelas melihat tempat sujud itu hukumnya sunnah. Udah jangan tengok-tengok lagi kalau lagi salat. Allahu akbar. Panen di sebelah kanan. Sebelah kiri Pak Afif. Mau ngapain salat? Nih jelas nih, dalilnya jelas. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Aku melihat kamu Muhammad. Ketika itu pandangannya ke atas langit. Lantas kemudian Allah katakan falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Ya. Jadi maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Ini jelas nih Pak ya. Jadi sunnah melihat tempat sejadah. Sunnah ketika salat melihat tempat sujud. Udah fokus ke tempat sujud, titik.
sah syarat-syarat sunnahnya. Lantas kemudian membaca doa ta'awudz, membaca doa iftitah dulu, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baginda Rasul nggak baca itu, Pak. Jadi ketika salat Allahu akbar terdengar oleh telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat melafazkan ketika doa iftitah dibaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu pintu langit terbuka luas dan terlihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai baginda Rasul selesai salat nanya, itu tadi yang ketika doa iftitah dibaca, siapa yang membaca Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Dia adalah sahabat Umar, ya Rasulullah. Terbuka lebar. Ustaz, saya langsung umpamanya Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, terus sampai selesai. Ya. Kunci, Pak. Hati-hati. Jadi setelah wajjahtu wajhiya ada lafadznya. Pada saat inni wajjahtu, ya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Ini ininya dibuang, yang dibaca. Langsung aku hadapkan wajahku. Kenapa pertentangan? Enggak, ini bukan ikhtilaf, tapi ini adalah ada sejarahnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail. Jadi dengan penuh kepasrahan. Ya. Tapi ketika salat cukup wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Contoh, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu langsung. Ya. Paham sampai di sini? Insya Allah. Pak Ustaz, saya nggak baca, nggak apa-apa, sunnah. Saya mau pergi jauh, Pak Ustaz, buru-buru, baca langsung suratul Fatihah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai selesai. Doa iftitahnya nggak dibaca, boleh nggak? Boleh, hukumnya sunnah. Lantas kemudian membaca ta'awudz, ya. Rabbi, kadang-kadang ada orang yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak ta'awudz dibaca, Pak? Setan itu masuk dalam ibadah orang yang sedang sholat. Ini kita kadang-kadang kita lagi sholat Allahu akbar, itu yang enggak diingat jadi ingat, Pak. Tadi duit ceban gua taruh di mana ya? Buat beli rokok sebungkus lumayan. Ada nggak kayak gitu? Keinget, Pak, semua. Ya Allah, tadi bini ketinggalan di pasar malam. Ada kayak gitu? Ya kagak. Masa bini ditinggalin? Ya. Kadang sesuatu itu bisa kita ingat di dalam ketika kita waktu sholat. Ada itu Pak muncul. Makanya digunakanlah kalimat ta'awudz. Walaupun kalimat ta'awudz ini hukumnya sunnah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan. Boleh nggak Pak Ustaz? Iya, termasuk di dalamnya. Saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh? Ya boleh. Ini salah satu bahagian dari lafaz ta'awudz. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya gangguan setan. Saya fokus Pak Ustaz, Allahu akbar. Allahu akbarnya lengkap, ingat. Pas waktu Fatihah ada aja tuh yang ingat. Yang diingat lagi, ya. Itulah fungsinya ketika kita sunnah melafadzkan kalimat ta'awudz. Bagusnya dibaca nggak? Dibaca, Pak. Karena kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Seringkali saya sampaikan, setan itu mengalir dalam darah manusia. Innama syaiton yajri min ibni abdan majrad dam. Sesungguhnya setan itu ada dalam aliran manusia. Selalu ngikutin kita, Bu. Ya, selalu ngikutin kita, Pak. Karena bentuknya yuwaswisu. Ya, yuwaswisu artinya apa sih? Was-was. Sering nggak pengalaman gitu, Pak? Sering, ya. Insya Allah. Lantas kemudian setelah baca ta'awudz, membaca surah di dalam Al-Quran.
sunnah tuh Pak. Ya. Allahu Akbar. Fatihah selesai. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Satu ayat dibaca, boleh nggak? Ya boleh. Sunnah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Karena mau pergi ke Bandung buru-buru Pak. Allahu Akbar. Buru-buru. Lebih afdal mana Pak? Kalau saya punya guru tuh selalu memberikan pendidikan begini. Baca surat yang lengkap. Ketimbang lu baca banyak ayat ya. Tapi mutus buat pemula hafalan nggak apa-apa silakan. Dan guru saya seringkali mengajarkan apa? Baca surat-surat yang nggak usah panjang. Kalau bisa yang jamaah itu bisa paham, mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bisa nggak Pak? Bisa ya. Ya, ketimbang Bapak baca innal ladzina qalu ittakhadallahu waladan subhana. Pada hafal enggak? Kagak. Ya, enggak semuanya. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad. Lupa. Ada yang betulin enggak di belakang? Ada. Kenapa jamaahnya pada hafal kulhu ya? Kalau bisa seperti itu sunnah, tapi hukumnya sunnah membaca surah. Langsung Pak Ustaz Fatihah saya langsung rukuk, silakan ya, cuman nggak dapat pahala Pak. Artinya Pak, ketika seseorang itu melafadzkan kalimat Allah dalam makna membaca ayat Quran, ketika sholat itu satu hurufnya berbalas 100 pahala kebaikan. Dalam sholat ya, kalau baca lafaz Quran di luar sholat 10. Tapi ketika kita sholat Allahu Akbar amma yatasa'anun, ada berapa huruf? Ain, mim. Kali saat berarti 2 huruf, kali 100, 200 huruf. Rugi makanya kalau ditinggalkan. Ya, paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Kemudian yang lain-lainnya adalah sunnah. Ya. Yang penting udah 9 saya sampaikan perihal tentang sunnah. Biar urut ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sunnah di dalam salat itu adalah sesuatu gerakan atau ucapan yang dilakukan di dalam salat yang sudah disebutkan tadi itu 9. Insya Allah. Paham Pak semuanya ya? Walaupun sunnah tapi bernilai ya. Lantas kemudian yang diinginkan Nabi oleh umatnya itu bagaimana sih salatnya? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Saya enggak melihat Nabi Pak Ustaz, saya enggak kenal, enggak pernah melihat. Tapi ada petunjuk ya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bukti cinta kita kepada Nabi ada 3. Di antaranya adalah menjaga warisan Nabi. Di antaranya adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang penting yang perlu kita lakukan kalau kita berbicara tentang tata cara pelaksanaan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ketika menghadap kiblat. Jadi seluruh badan kita nih fokus ya. Badan kita harus menghadap kiblat. Usolli fardal zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati. Jadi memang harus menghadap kiblat. Sama seperti apa yang saya katakan tadi, kadanara taqalluba wajhaka fis sama. Ya, sungguh aku melihat engkau ya Muhammad, pandangannya udah kemana-mana gitu ya. Jadi kalau waktu itu belum ada yang namanya kiblat, pemahamannya hanya sebatas melaksanakan ibadah salat.
Kiblat pertama ada di Palestina tuh, Pak. Ya, makanya lagi diperjuangkan oleh agama Islam. Saat ini banyak serangan orang-orang Yahudi Israel. Pertama kali kiblat berubah menjadi Ka'bah Baitullah. Ya, mustaqbilal kiblati. Lantas kemudian apa lagi? Falanwalliyannaka kiblatan taradhaha. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Ya. Disukai oleh baginda Rasul pada saat itu, maka jadi kiblat. Ya, ini asal muasalnya, Pak. Bicara tentang risalah, tentang nabian. Lantas apa perintah Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Enak, Pak. Jadi kalau kita ibadah ada dasarnya, ada ilmunya. Ini bisa Bapak lihat ya, nas Al-Quran ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Fawalli wajhaka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Nabi belum dapat kiblat yang sebenarnya, udah matanya kemana-mana, pandangannya kemana-mana, arah kiblatnya nggak jelas. Maka Allah katakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke mana? Ke Masjidil Haram. Ini Pak Haji yang udah ngeliat Ka'bah ya, nikmat banget ya, luar biasa. Nangis Pak kita, Pak. Ya. Sekarang kita jauh dari kiblat, jauh dari Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, kata Allah. Ya, dan di mana saja kamu berada, mau tinggal di Selang, mau tinggal di Villa Mutiara, pokoknya kawasan Cibitung, maka kata Allah apa? Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yang penting palingkanlah wajahmu kepada arah kiblat. Maknanya syatral masjidil haram. Paham, Pak? Jadi yang tinggal di Masjid Al-Ikhwan ketika sholat udah mustaqbilal kiblati, maknanya adalah syatral masjidil haram. Ya. Lantas kemudian coba ya, nanti kita lanjutkan bagaimana keadaan ketika kita jauh dari Masjidil Haram, jauh dari Ka'bah Baitullah. Alasannya ada, nanti insya Allah kita lanjutkan. Ya, ilmu memang harus begitu, Pak. Seringkali diulang, seringkali diingat, biar nggak lupa. Kenapa sih saya harus menghadap kiblat seperti ini? Ya, itulah tadi. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Makanya bunyi lafadznya mustaqbilal kiblati. Oh, begitu ya, Bos. Iya. Karena ada ilmunya. Hidup ini akan terarah mana kalau kita memiliki ilmu. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Mari sama-sama kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita pelajari dengan duduk kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang baik, ilmu yang mampu menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.